Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Sipil 4 Universitas Tidar akan menjelaskan tentang alur nikah. Pernikahan atau nikah adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam yang merdeka. Alur menikah di KUA. Yang pertama, mendatangi kelurahan atau desa untuk mengurus surat pengantar nikah ke kantor urusan agama. Yang kedua, mendatangi KUA untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin beserta wali nikah. Yang ketiga, melaksanakan akad nikah. Rukun sah dalam menikah, yang pertama adalah mempelai laki-laki, yang kedua adalah mempelai perempuan, yang ketiga terdapat wali nikah bagi perempuan, yang keempat dihadiri oleh saksi nikah 2 orang laki-laki, dan yang kelima ijab dan qabul. Berkas-berkas atau lampiran yang diperlukan dalam menikah. Yang pertama, surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin. Yang kedua, fotokopi akta kelahiran masing-masing calon pengantin. Yang ketiga, fotokopi KTP masing-masing calon pengantin dan masing-masing orang tua atau wali. Yang keempat, fotokopi KK masing-masing calon pengantin. Syarat sah dalam menikah, yang pertama adalah Islam, yang kedua bukan mahram, yang ketiga wali akad nikah, yang keempat sedang tidak ihram atau berhaji, dan yang kelima bukanlah suatu paksaan. Cara pendaftaran untuk menikah. Yang pertama, datang ke ketua RT atau RW domisili untuk meminta surat pengantar. Yang kedua, berkunjung ke kantor desa atau kelurahan setempat untuk surat pengantar syarat nikah di KUA. Yang ketiga, datang ke KUA maksimal 10 hari sebelum akad. Jika kurang dari 10 hari, harus menyerahkan dispensasi bertanda tangan camat. Yang keempat, membayar biaya pencatatan pada petugas KUA atau biaya sebesar 600.000 jika berencana melaksanakan akad di luar kantor KUA. Yang kelima, melampirkan seluruh berkas yang diminta. Yang keenam, beberapa daerah mewajibkan keikutsertaan calon pengantin pada program bimbingan pranikah. Yang ketujuh, datang kembali ke kantor KUA pada waktu akad sesuai persetujuan bersama wali nikah. Yang kedelapan, jangan lupa periksa buku nikah yang akan diserahkan oleh pihak KUA sebelum ditandatangani. Biaya nikah di KUA adalah gratis. Sedangkan apabila seseorang berencana untuk melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA adalah membayar sebesar Rp600.000. Syarat nikah bagi calon suami dan istri. Persyaratan nikah untuk calon suami yang pertama adalah berusia minimal 19 tahun. Yang kedua, surat pengantar dari RT atau RW diserahkan ke kantor kepala desa atau kelurahan setempat sebagai persyaratan memperoleh belangko model N1, N2, N3, dan N4. Yang ketiga, jika seorang duda, mengisi belangko model N6 dan menyerahkan bukti surat kematian istri. Yang keempat, mempersiapkan akta cerai atau bukti pendaftaran talak jika duda cerai. Yang kelima, surat pernyataan hendak menikah atau model N7 jika diwakili orang lain. Yang keenam, fotokopi KTP elektronik. Yang ketujuh, fotokopi akte kelahiran. Yang kedelapan, fotokopi kartu keluarga. Yang kesembilan, pas foto 3x2 latar belakang merah jika calon istri dari daerah lain, atau pas foto 3x2 background biru jika calon istri masih dari desa atau kecamatan yang sama. Yang ke-10, surat izin dari atasan jika anggota kepolisian atau TNI. Yang ke-11, dispensasi dari pengadilan jika di bawah 19 tahun. Yang ke-12, dispensasi dari camat jika mendaftar kurang dari 10 hari. Yang ke-13, surat dari pengadilan tentang permohonan poligami untuk calon suami yang ingin beristri lebih dari 1 orang. Yang ke-14, surat rekomendasi yang diterbitkan KUA sesuai alamat KTP jika calon istri berbeda daerah. Persyaratan nikah untuk calon istri. Yang pertama adalah berusia minimal 19 tahun. Yang kedua, surat pengantar dari RT atau RW diserahkan ke kantor kepala desa atau kelurahan setempat sebagai persyaratan memperoleh belangko model N1, N2, N3, dan N4. Yang ketiga, jika seorang janda, mengisi belangko model N6 dan menyerahkan bukti surat kematian suami. Yang keempat, akte cerai atau bukti pendaftaran jika janda cerai. Yang kelima, surat pernyataan hendak menikah model N7 jika diwakili orang lain. Yang keenam, surat hasil tes kesehatan dari puskesmas terdekat dan bukti imunisasi. Yang ketujuh, fotokopi KTP elektronik. Yang kedelapan, fotokopi akte kelahiran. Yang kesembilan, fotokopi kartu keluarga. Yang ke-10, pas foto 3x2 latar belakang merah jika calon suami dari daerah lain,
atau pas foto 3x2 background biru jika calon suami masih dari kecamatan yang sama. Yang ke-11, surat izin dari atasan jika anggota kepolisian atau TNI. Yang ke-12, dispensasi dari pengadilan jika di bawah 19 tahun. Yang ke-13, dispensasi dari camat jika mendaftar kurang dari 10 hari. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.